Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, agar jemaah calon haji mendapatkan gambaran yang jelas serta memahami rangkaian ibadah haji, Patuna Travel menggelar kegiatan manasik haji melalui simulasi praktek langsung bersama para jemaah. Dalam manasik kali ini, para jemaah mendapatkan pembekalan melalui simulasi praktik rangkaian ibadah haji, mulai dari tata cara pemakaian kain ihram, tawaf, lempar jumroh, dan tahapan ibadah lainnya. Selama proses simulasi, jemaah didampingi langsung oleh ustadz-ustadz pembimbing dari Patuna Travel yang memberikan arahan serta penjelasan secara rinci. Pemirsa, baru saja saya mengikuti bagaimana cara menggunakan kain ihram dengan benar yang dibimbing oleh Ustadz pembimbing dari Patuna Travel. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Ustadz, kira-kira apa sih sebenarnya esensi dengan penggunaan kain ihram ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Welcome. Sehat Bapak? Ya, sehat, alhamdulillah. Ustadz, saya ingin bertanya. Kalau saya sendiri merasakan ya ketika menggunakan kain ihram, kok seperti melepas urusan dunia, Ustaz. Seperti saya harus benar-benar berserah diri. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya esensi dari menggunakan ihram itu apa, Ustaz? Baik, Pak. Jadi esensinya sebenarnya kita di hadapan Allah itu tidak ada yang berbeda, semua sama. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin ketika kita berhaji atau berumrah itu, kita diperintahkan untuk memakai ihram ini agar kita tidak merasa kalau kita itu pejabat, kalau kita itu pengusaha, kalau kita itu tukang bisnis, kalau kita itu orang hebat, kalau kita itu raja dan penguasa gitu. Sehingga semua di hadapan Allah setara. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah takwanya. Takwa itu merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala dan merasa dia itu diatur Allah Subhanahu wa taala dan merasa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menggunakan ihram ini, kita nanti akan ke rangkaian ibadah haji yang lain, praktik yang lain, Ustaz. Ya, Tawaf, lempar jumroh. ya. Sebenarnya manasik itu sendiri apa sih, Ustaz, yang diharapkan dari Ustadz pembimbing untuk para jemaah? Dengan mengikuti manasik ini, dia begini. Dalam ibadah itu kita harus tahu dulu teorinya, baru praktek. Nah, ketika ilmunya kita sudah tahu, sehingga nanti dalam melaksanakannya itu kita betul-betul paham dan menyentuh kolbu, sehingga sentuhan kolbu itulah yang membuat nanti mabrur haji kita itu. Baik Ustadz, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Pak. Kita semua, saya dan para Amin. jemaah menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Amin, amin. Terima Dan kasih juga Ustadz. haji mabrur sama-sama. Baik pemirsa, saya akan mencoba berbincang-bincang dengan jamaah Haji Patuna yang tadi juga mengikuti praktik terkait dengan manasik rangkaian ibadah haji. Kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Tadi kita menggunakan kain ihram, kemudian tadi kita mencoba praktik memutari Ka'bah, tawaf. Kira-kira apa yang Bapak bisa ungkapkan? Ya, semakin gak sabar ya segera ingin ke sana, karena memang dari rangkaian kegiatan manasik sejak tadi malam, memang dari Patuna sudah memberikan gambaran yang sudah sungguh lengkap ya. Terus bukan hanya teori, kemudian dipraktekkan walaupun memang dalam seperti simulasi, tapi udah kegambar. Alhamdulillah dapat bimbingan dari ustadz-ustadz yang memang berpengalaman di Patuna, jadi kami sangat terbantu. Baik, Bapak, Ibu, semoga nanti rangkaian ibadah kita benar-benar khusyuk. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam manasik kali ini, para jemaah mendapatkan pembekalan. Dan kita ke informasi selanjutnya, jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia menghimbau jamaah agar menjaga kondisi fisik dan tidak memforsir diri dengan ibadah sunnah berlebihan. Langkah ini dinilai penting agar jemaah tetap prima saat menjalani rangkaian puncak ibadah haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan fisik ekstra. Kepala PPIH Dakar Madinah, Khalilur Rahman mengatakan jemaah diharapkan bijak mengelola tenaga dan waktu selama berada di Tanah Suci. Menurutnya ibadah wajib dan persiapan menuju Ar-Musna harus menjadi prioritas utama dibandingkan aktivitas sunnah yang beresiko menguras energi. Selain menjaga kebugaran tubuh, jemaah juga diminta untuk mematangkan pemahaman manasik haji.
Petugas terus mengingatkan agar jemaah memahami alur pergerakan, tata cara ibadah, serta ketentuan selama menjalani wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. PPIH juga menghimbau jemaah untuk mencukupi kebutuhan cairan, mengkonsumsi makanan secara teratur, dan mengurangi aktivitas di luar pemondokan pada siang hari untuk menghindari kelelahan dan dehidrasi di tengah suhu panas Arab Saudi. Menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Ar-Muzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkahul Mukarramah. Yang kedua, agar jamaah haji tetap menjaga kesehatan, makan yang cukup, kemudian juga istirahat cukup supaya mereka nanti ketika tiba di Makkahul Mukarramah bisa melaksanakan ibadah wajibnya. Sebanyak 391 jemaah calon haji kloter 6 embarkasi Aceh pagi tadi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pelepasan jemaah calon haji kloter 6 dilakukan di asrama haji embarkasi Aceh setelah para jemaah masuk asrama sejak Minggu pagi. Kloter 6 terdiri dari 391 jemaah yang berasal dari Aceh Utara, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Dari total jemaah tersebut terdapat 150 jemaah laki-laki dan 241 jemaah perempuan. Hingga keberangkatan kloter 6, jumlah jemaah haji Aceh yang telah tiba di Tanah Suci mencapai 1.964 orang. Sementara itu total jemaah calon haji Aceh tahun ini mencapai 5.500 orang yang terbagi dalam 14 kloter. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci bertambah menjadi 24 orang, sementara 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Pada 10 Mei 2026 terdapat satu jemaah haji yang wafat di Arab Saudi atas nama Kasian Tarmidi dari kloter KNO 8 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Selain itu, Maria juga memastikan 67 jemaah haji Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Petugas kesehatan haji Indonesia terus melakukan pemantauan secara aktif, memberi edukasi kesehatan dan pendampingan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada Ahad 10 Mei 2026 terdapat satu jemaah wafat di Arab Saudi atas nama Kasiani Sigito Tarmidi dari KNO 8 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini mencapai 24 orang. Atas nama Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh jemaah yang wafat, almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.